Nabi juga sering mengusap-ngusap kepala anak-anak kecil ya, anak-anak terutama anak-anak yatim piatu misalnya. Begitu diusap oleh baginda Nabi, anak itu pasti menjadi anak yang pandai, anak itu kemudian rambutnya tumbuh subur gitu ya. Nah si Musailamah ini juga melakukan hal yang sama, tapi kemudian yang terjadi adalah anak yang diusap-usap kepalanya itu rambutnya besoknya itu rontok semua Pak. Jadi botak anak itu dan kemudian dalam riwayat itu juga dikatakan anak itu jadi idiot. Ya, jadi ini catatan sejarah. Poin kali ini yang kita bahas adalah tentang bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah penutup Nabi dan Rasul. Jadi jelas di sini ayatnya ya dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Muhammadun aba ahadim rijalikum. Ya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Walakin ya, tetapi Rasulullah, beliau adalah Rasul Allah, beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, wa khataman nabiyyin, ya khataman nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi, ya penutup nabi-nabi sebelumnya. Ya, wa kana Allahu bikulli syai'in aliman. Jadi Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Jadi khatam itu artinya penutup. Makanya kalau kita selesai baca Quran kan khatam, selesai artinya. Ya, khataman, selesai. Ya, jadi itu tadi adalah ayat yang menjadi dalil bahwa tidak ada nabi lagi setelah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian di dalam hadis, ya ini hadisnya mutawatir, jadi tidak ada perbedaan pandangan ya tentang kesahihan dari hadis ini, ya di mana disampaikan inna risalata wan nubuwah qad inqata'at, ya sesungguhnya risalah artinya wahyu-wahyu, wan nubuwah dan masa-masa kenabian qad inqata'at, sungguh telah putus, sungguh telah selesai atau telah habis. Fala rasulah, dan tidak ada rasul lagi ba'di setelahku, wala nabi, dan juga tidak ada nabi setelahku. Jadi ini hadisnya hadis mutawatir yang kebenarannya qat'i, ya kebenarannya adalah pasti. Tidak ada perbedaan pendapat tentang makna dari hadis ini. Ya, dan ada hadis yang lain. Nah, yang intinya adalah bahwa siapapun ya yang mengaku sebagai nabi, siapapun yang kemudian mengaku sebagai rasul, yang mengaku utusan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pembohong, ya pendusta. Ya, jadi sebagaimana yang disampaikan juga di dalam hadis yang ada di halaman berikutnya, ya mana tadi? Ini la taqumus sa'ah, ya tidak akan datang as-sa'ah. As-sa'ah itu dalam bahasa Indonesia menjadi saat, ya tapi maknanya seringkali bermakna hari kiamat gitu. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yub'atsa dajjalun, ya sampai keluarnya dajjal. Ya dajjal itu sama maknanya dengan kadzab, ya pendusta. Ya, jadi la taqumus sa'ah hatta yub'atsa dajjalun kadzabuna. Ya, jadi tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan muncul atau akan keluar para dajjal dan para pendusta. Ya, dajjal dan kadzab itu artinya sama-sama berarti pembohong atau penipu atau pendusta. Qaribun min salasin, yang jumlahnya
kira-kira adalah sekitar 30. Ya, 30 orang. Kulluhum yas'umu annahu Rasulullah. Ya, mereka semua nanti akan mengaku dirinya sebagai Rasul Allah. Ya, jadi ini yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan memang kita bisa melihat kenyataannya demikian. Ya, jadi mulai zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW itu sudah muncul ya para nabi-nabi palsu ini. Ya, kalau bapak-bapak tahu ada nama Musailamah Al-Kadzab, itu dia hidup pada zaman Nabi itu. Jadi beraninya dia mengaku sebagai nabi. Awalnya dia itu seorang Muslim. Ya, awalnya dia seorang yang beragama Islam, namun kemudian melihat bagaimana baginda Nabi sangat dihormati, ya, kemudian menjadi orang yang didengar apapun perkataannya, perbuatannya, semuanya menjadi contoh dan seterusnya. Kemudian Musailamah ini tergiur dia dengan perlakuan yang seperti itu, gitu. Sehingga kemudian dia mengaku sebagai nabi, ya, dan memang dia ini berasal dari orang yang dari suku yang terhormat, ya, Bani Hanifah. Jadi pengakuannya dia sebagai nabi ini ternyata membawa banyak pengikut, ya, membawa banyak orang-orang yang kemudian justru keluar dari Islam. Ya, Musailamah Al-Kadzab itu julukannya, ya, artinya pendusta. Ribuan ininya pengikutnya. Ya, nah jadi apa yang dilakukan Nabi ini banyak ditiru gitu oleh Musailamah ini. Jadi lucu sebenarnya karena dia bikin ayat-ayat juga, Pak. Jadi bikin ayat-ayat juga di Quran ada al-fil, dia juga bikin tuh al-fil itu. Wal fil gitu. Wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil. Kayak ayat ya, Pak. Tapi itu artinya lucu. Jadi wal fil, demi gajah. Ya, wa ma adraka mal fil, apakah kalian tahu apa itu gajah? Ya, lahu khurtumun tawilun. Ya, dia adalah seekor binatang yang berbelalai panjang, yang berhidung panjang. Jadi siapa yang nggak tahu gitu kan? Jadi ini Musailamah Al-Kadzab, ya. Jadi dia juga bikin itu ada beberapa surat yang maknanya itu menjadi lucu karena memang dia ingin menyaingi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, ketika baginda Nabi mungkin dalam bapak-bapak tahu ada satu riwayat yang sahih, ya. Baginda Nabi itu pernah menyembuhkan penyakit mata yang menimpa sahabat Nabi yang mulia yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan air liur beliau, ya, dengan ludah beliau. Nah, ini Musailamah ini melakukan hal yang sama kepada orang lain gitu. Orangnya justru jadi buta itu, Pak. Jadi ini riwayatnya ada, ini artinya fakta gitu, ya. Nah, kemudian Nabi juga sering mengusap-ngusap kepala anak-anak kecil, ya, anak-anak, terutama anak-anak yatim piatu misalnya. Begitu diusap oleh baginda Nabi, anak itu pasti menjadi anak yang pandai, anak itu kemudian rambutnya tumbuh subur gitu, ya. Nah, si Musailamah ini juga melakukan hal yang sama, tapi kemudian yang terjadi adalah anak yang diusap-usap kepalanya itu rambutnya besoknya itu rontok semua, Pak. Jadi botak anak itu, dan kemudian dalam riwayat itu juga dikatakan anak itu jadi idiot. Ya, jadi ini catatan sejarah yang kebenarannya juga insya Allah qat'i, ya, pasti. Ya, jadi itu Musailamah Al-Kadzab. Ya, jadi dengan pengikutnya yang cukup banyak, ribuan orang, dia juga punya satu kekuatan yang besar, ya, yang kemudian berhasil ditumpas, ya, berhasil dihabisi pada masa kekhilafahan Abu Bakar Asy-Siddiq. Ya. Karena memang seharusnya seperti itu. Orang yang mengaku nabi, orang yang mengaku rasul itu merusak biasanya, Pak. Ya, hukumannya ya memang harus dihukum mati. Ya, dalam pandangan Islam seperti itu. Ya, diberi waktu untuk bertaubat, ya, dinasehati, diberi waktu 3 hari. Kalau dalam waktu 3 hari masih bertahan, ya, dengan kedustaannya, ya harus dihukum mati. Ya, tapi untuk Musailamah ini memang karena dia punya kekuatan yang besar, punya pasukan yang besar, memang memerlukan tindakan negara,
ya, negara Islam yang pada waktu itu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian berhasil menumpas Musailamah dan seluruh pengikutnya dalam sebuah perang yang disebut dengan perang Yamamah, ya, perang Yamamah. Jadi karena ada terjadi di satu wilayah yang disebut dengan Yamamah. Dan mungkin bapak-bapak juga tahu yang membunuh Musailamah itu adalah seorang bernama Wahsy. Tahu Wahsy ya, Pak? Wahsy itu orang yang pada waktu perang Uhud dia yang membunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, jadi itu suruhannya Hindun, ya, suruhannya Hindun istri Abu Sofyan, ya, yang pada waktu itu masih kafir semua lah, masih belum pada masuk Islam. Abu Sofyan belum masuk Islam, Hindun istrinya juga belum masuk Islam. Wahsy ini adalah suruhan Hindun, ya, yang memang diberi tugas untuk membunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu pada perang Uhud, ya, pada tahun ke-3 Hijriah. Namun kemudian atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, Wahsy ini kan kemudian masuk Islam dan dia bersumpah bahwa tombak, jadi dia ini ahli tombak. Jadi dia ini orang yang sangat mahir, ya, di dalam melemparkan tombak. Jadi dia katakan bahwa tombak ini sudah pernah membunuh orang terbaik, ya, yaitu yang beliau maksud adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka setelah dia masuk Islam, dia menyatakan bahwa tombak ini harus menjadi alat untuk membunuh orang yang terburuk. Dan ternyata fakta kenyataannya kemudian dialah orang yang menghabisi Musailamah Al-Kadzdzab, Wahsy, ya. Jadi itu cerita tentang Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, kalau di kitab ini kan dijelaskan tentang Ahmadiyah, ya. Ahmadiyah yang kita tahu pemimpinnya dan pendirinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ini juga besar, Pak. Dan kalau ini berdirinya sekitar tahun 1800 sekian di Inggris sebenarnya, ya. Pertama kali berdiri itu di Inggris. Ya, memang agen Barat sebenarnya Mirza Ghulam Ahmad ini. Tapi anehnya pengikutnya itu banyak juga. Di Indonesia ini sampai sekarang masih ada yang pengikut Mirza Ghulam Ahmad ini. Ahmadiyah, iya, ada di Indonesia kurang lebih ada sekitar 2 jutaan, Pak. 2 jutaan. Ya, makanya jadi masalah terus kan. Di beberapa daerah jadi masalah terus. Karena apa? Karena dia mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad, meskipun mereka mengakui kenabian Nabi Muhammad, tapi mereka mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad, itu yang jadi masalah. Kemudian dia punya kitab sendiri yang bernama Tazkirah, ya, isinya mengacak-ngacak Al-Quran juga, Ahmadiyah itu. Jadi salah satu yang saya ingat itu kalau di dalam Quran ada Al-Qadar, ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, sesungguh Quran ini kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Di Tazkirah itu diganti sama dia, Pak. Inna anzalnahu fi qariban minal qadian. Jadi artinya sungguh kami turunkan kitab ini, maksudnya Tazkirah, qariban minal qadian, di dekat Qadian. Qadian itu kota, salah satu kota di India. Jadi ya mereka itu orang-orang yang berilmu gitu. Tapi mereka gila hormat mungkin, ya, gila bagaimana kemudian disanjung-sanjung, diikuti apapun yang menjadi omongannya. Ya, padahal sudah jelas dalilnya ayat maupun hadis-hadis mutawatir bahwa setiap ada pengakuan kenabian seseorang atau kerasulan seseorang itu pasti dusta, itu pasti penipu, itu pasti pembohong. Ya, tapi herannya yang ikut ada aja gitu, dan banyak gitu. Ya. Di Indonesia kan banyak juga, Pak, yang yang mengaku nabi dan pengikutnya juga ada aja gitu loh. Heran juga. Ya, Ahmad Musadek, ya, yang mengaku nerima wahyu di Gunung Bunder di Bogor. Asalnya pelatih bulu tangkis. Ya kan? Itu pelatih bulu tangkis nasional. Ya, setelah mungkin nggak ada kerjaan ngaku jadi nabi gitu. Kenapa? Kemungkinan, ya. Ya, kemudian ada Lia Eden misalnya. Lia Eden ini nggak konsisten, dia kadang-kadang ngaku nabi, kadang-kadang ngaku malaikat Jibril juga. Dan pengikutnya juga ada, banyak juga, ya. Di Bandung itu ada yang namanya Cecep, ngaku nabi juga.
Kemudian di Jawa Tengah atau Jawa Timur ada yang namanya Sutarmin. Ya, namanya Sutarmin ngaku nabi, Pak, ada. Di Makassar itu malah ibu-ibu itu ngaku nabi. Ada kan ya dulu beritanya, perempuan ngaku nabi. Dan anehnya itu pengikutnya itu ada aja gitu. Iya, yang mengherankan kan itu. Jadi ya itu menggambarkan bagaimana akidah umat ini gampang diombang-ambingkan gitu, gampang dibawa sana kemari. Ya, sampai-sampai ada orang yang ngaku nabi pun mereka percaya. Yang ngaku rasul mereka percaya. Yang di Cirebon itu, mohon maaf ya, nggak menghina profesinya ya, itu ada tukang cukur itu. Ngaku nabi juga, ada juga pengikutnya. Ya, di Cirebon. Jadi kalau kita lihat berita-berita tentang orang-orang yang ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai rasul, itu kan ada aja ya di negara ini. Dan sebenarnya itu harus segera diselesaikan. Artinya itu kan potensinya itu merusak ya, berpotensi merusak akidah pengikutnya. Jadi yang ngaku sebagai nabi dan rasul itu sudah jelas kafir, sudah jelas sesat, ya. Kemudian pengikutnya itu juga sudah jelas kafir, sudah jelas sesat, ya. Karena dia mengakui adanya nabi setelah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, seperti Ahmadiyah itu kan sebenarnya sudah dinyatakan keluar dari Islam oleh Rabithah Alam Islami. Ya, Rabithah Alam Islami itu ikatan atau kumpulan negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, yang berpusat di Saudi ya. Sudah dinyatakan keluar dari Islam, Ahmadiyah itu. Tapi pengikutnya di seluruh dunia banyak juga. Ya, sudah menyebar. Karena memang di awalnya dia didirikan di Inggris tahun 1800 sekian ya. Dan berkembang terus sampai sekarang, sampai masuk ke Indonesia. Ya, dan MUI pun ya, Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan mereka kafir ya, sudah keluar dari Islam karena mengakui kenabian seseorang setelah baginda Nabi besar Muhammad SAW, apalagi kemudian mereka mempunyai kitab sendiri ya yang bernama Tazkirah. Ya, jadi pengikutnya juga sudah jelas kafir, sesat, sudah keluar dari Islam, dan yang membela itu juga keluar dari Islam. Kan Ahmadiyah ini banyak yang bela juga, Pak.